kebetulan sesudah Umi melakukan bakti sosial, ada salah satu dewan ya yang datang ke sini. Kita akan wawancara aja nanti seperti apa kelanjutannya, keinginannya dewan juga seperti apa, atau salah satu partai datang ke sini. Minta doanya saja. Dulu sama Umi. Oke, halo. Ini di belakang. Tanpa wanita laki-laki tidak akan sukses. Gitu aja, oh gitu, boleh nih keadaannya, lokasinya di mana itu ketahuan biasanya Pak. Oke, monggo Gus, ini Gus, nggak apa-apa Gus. Kebetulan saya tanpa beliau ini juga nggak kenal sama yang lainnya ya. Ini banyak sekali. Kenalin Bapak, ini Bapak David. Umi, iya jangan panggil Ibu. Umi itu orang biasa, kalau Umi, wah dunia. Oke, monggo Bapak kesini juga nggak apa-apa. Monggo kesini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa, terima kasih. Jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai, jangan lupa bahagia. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini, kenapa saya bilang bahagia? Karena saya dikelilingi dengan orang-orang yang pintar dan jenius juga, serta peduli kepada sesama, memikirkan keadaan atau lingkungan yang berada di pinggiran Sungai Kaliputih, tepatnya ada di Dusun Sodong, Kecamatan Panti, desanya Desa Kemiri. Kebetulan Umi kedatangan tamu ya. Ini Gus, bisa diperkenalkan Gus? Waalaikumsalam. Gus, kenapa kok Gus itu langsung keketuk pintu hatinya, bisa nyampe ke desa sekecil ini ya, desa terpencil loh ini. Ini desa pinggiran Sungai Sodong atau Kaliputih, ini terpencil sekali. Bahkan yang bisa masuk sini itu hanya sepeda motor. Bersusah payah, beliau ini semuanya jalan kaki bos ya, nggak naik sepeda loh, jalan kaki. Bahkan enengnya, istrinya Gus ini sampai rela jalan kaki juga ke sini. Gus, Umi mau tanya ya sama sampean juga tokoh masyarakat yang termasuk terkenal di Jember ya. Saya aja yang nggak kenal dengan Anda ya. Tapi insya Allah kedepannya terkenal. Terus kenapa kok sampean tergugah hatinya? Informasi dari mana bisa sampai datang ke lokasi banjir? Informasikan. Oh gitu ya. Nanti saya tanyain satu persatu. Jadi saya terfokuskan sama Anda gitu. Karena saya dapat informasi. Jadi kondisi di desa ini terpencil, terisolasi karena betul. Kita terus karena 2 hari pasca gempa aja Jumat, ya. Kemis malam Jumat. Ya. Kemis malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, sekarang hari Minggu. Termasuk sudah. Belum ada kunjungan. Ini. Itu. Tadi kemarin waktu pilkada ya beliau. Kalau dari konteks pilkada dulu ya Gus, ini masalah kemanusiaan lah dulu ya Gus ya. Anda datang ke sini ke tempat Sungai Kaliputih ini, tepatnya ada di Dusun Sodong. Pertama dengan semangat dan dengan dasar kemanusiaan. Kedua kalinya banyak sekali santri daripada Gus itu yang ada di sini yang ikut salah satu grup sholawat atau jamaah sholawat Al-Ghafilin ya Gus ya. Kalau Al-Ghafilin terkenal, bukan cuma di Jember, bahkan di luar Jember itu terkenal. Oke Gus, mungkin ada masukan, ada pendapat, ada pemikiran, atau ada solusi yang saya terbaik. Berharap pemerintah Kabupaten Jember Amin. peduli dengan rakyatnya. Tentu. Jangan hanya mikirkan dirinya sendiri. Benar. Bapak Bupati khususnya dan semuanya jajarannya. Semua jajarannya. Peduli dong, ini kan rakyat zaman jenengan. Iya, harus segera dipedulikan, dibantu ya. Termasuk dinas sosial Gus. Ya, alhamdulillah Dinas sosial. kita kedatangan Bapak. Iya, nanti saya tanyakan juga dari salah satu partai terkemuka di Jember juga sudah bersedia datang ke lokasi. Oke, Gus, keinginan sampean pribadi ya, bukan keinginan semuanya, bukan keinginan personal atau umum ya. Saya tanya keinginan Gus pribadi. Kepinginnya Sungai Sodong ini atau Sungai Kaliputih itu diapakan? Dieksplor bagaimana? Atau dikerjakan bagaimana? Menurut sampean pribadi aja, monggo di channel YouTube saya. Ya,
pengennya ini sebenarnya bagus ya, kalau kita lihat dari sisi kontur alamnya bagus. Iya. Jadikan aja di desa wisata biar ekonomi di sini hidup. Desa wisata. Sehingga masyarakat tinggal peran serta pemerintah itu memperbaiki infrastruktur yang ada, membantu masyarakat untuk menghidupkan semua potensi yang ada di desa ini. Memang terutama infrastrukturnya memang harus memadai. Wah, jalannya hancur. Jalannya susah. Bahkan saya harus jalan kaki ke sini ya, Gus ya. Anda juga ya. Dibantu ya. Dan sekali saya berharap kepada masyarakat, khususnya warga di sini. Iya. Yang pertama karena ini sasaran banjir nih, iya. harus banyak mendekat kepada Allah. Karena disitulah ujian. Ya, kalau kita udah dekat sama Allah, insya Allah akan dihindarkan dari bencana. Amin, amin, doanya sampean, doanya Umi, doanya semuanya mudah-mudahan didengar sama Yang Kuasa. Terima kasih sudah kata-kata mutiara ya dari Gus siapa namanya? Jadin. Gus Jadin. Gus Jadin ini adalah salah satu cucu almarhum Kiai Ahmad Siddiq, panutan saya, juga panutan orang tua saya. Saya termasuk, orang tua saya ada termasuk salah satu santri dari beliau, Kiai Ahmad Siddiq. Alhamdulillah. Dan sekarang ini saya diperkenankan atau diizinkan sama Allah bertemu dengan cucunya. Terima kasih semua atas izin dan takdir Allah. Oke, kita nggak kalah heboh di sini ya. Kita bukan cuma kedatangan kiai, bukan cuma kedatangan artisnya ini men. Kita kedatangan Pak Dewan. Kedatangan salah satu anggota dewan ya, terutama dari Partai Nasdem. Partai yang pertama kali peduli di sini. Betul. Saya belum pernah ngelihat partai datang ke sini cuma Nasdem. Iya kan? Monggo Pak, waktunya dipersilakan, silakan dengan siapa ini? Ini saya David, terima kasih. Bapak David, di sini dengan alhamdulillah hati terbuka. Iya. Jelas kami datang ke sini bukan karena partai. Iya, di luar konteks daripada partai ya Pak ya. Kami melihat mulai kemarin kita udah malam Jumat kita udah di sini sebenarnya. Oh gitu. Pas banjir kejadian banjir ya. Suryati ternyata dari timur sungai. Tadi saya inisiatif ngambil lingkar timur sungai, ternyata di sana malah nggak bisa lewat. Situ Bapak ini Bapak mewakilin partai Bapak ya, keinginannya juga kemanusiaan ya Pak ya. Inisiatif apa kok Bapak tiba-tiba datang ke sini terus tergerak hatinya, tergugah hatinya melihat kondisi yang benar-benar sangat terisolasi, penduduk ada di sekitar pinggiran Sungai Sodong, mungkin Sungai Kali Putih lebih jelasnya. Mungkin yang bisa Bapak sampaikan kepada subscriber saya, satu dunia menonton Anda saat ini, keinginan hati nurani Anda itu sebetulnya tergugahnya itu kenapa gitu loh? Kenapa kok pas langsung nggak ada partai loh datang ke sini bener? Nggak ada real, nggak ada. Saya baru pertama kali selama saya 2 hari ya ada di sini. Ini hanya saya berjumpa dengan salah satu Bapak Dewan ya, Bapak Dewan dari Partai Nasdem yang tergugah hatinya untuk datang ke lokasi Sungai Kali Putih, tepatnya yang terkenalnya itu Sungai Sodong gitu. Monggo Bapak panjang lebar bisa disampaikan ke sana. Ya, jadi ini adalah tugas kemanusiaan bagi kami. Okay. Ini adalah dalam rangka mengajak semua saudara-saudara membuka pintu langit untuk kepedulian bahwa hari ini saudara-saudara kita sedang terisolasi atas dampak banjir. Ya. Kami sebenarnya sudah memberikan semacam sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai ini cukup lama. Sosialisasi dalam bentuk apa itu Pak? Saja kami adakan pertemuan. Di desa Pati ini sudah ada beberapa destana. Ya, destana itu apa Pak? Destana itu desa tanggap bencana. Desa tanggap bencana sudah ada ya? Ada, cuman karena memang titik lokasi banjir ini tidak di satu titik, ini harus tersebar di banyak titik. Ada beberapa titik di sini, yang penting kecamatan Panti lah istilahnya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman juga tenaganya terbatas, hari ini teman-teman konsentrasi di Gunung Pasang. Di Gunung Pasang di atas sana. Kalau itu tidak segera diatasi, maka luberan kedua itu juga akan bisa mengenai penduduk. Nah, khusus yang ini akan segera saya sampaikan kepada Pemkab Jember, dalam hal ini BPBD, untuk diadakan asesmen untuk dibangun jembatan darurat. Asesmen darurat apa permanen Pak? Nanti akan kita lihat, karena kita lihat kontur sungai.
kalau kita lihat kontur sungai ini memang nanti bisa ada pergeseran, maka akan diusulkan untuk jembatan permanen. Kemungkinan juga kendaraan itu dampak juga lewat. Namun demikian kami harus tetap melaksanakan asesmen, yaitu pendataan bagaimana kemungkinan bila terjadi susulan berikutnya. Dan ini tentunya tidak bisa dilaksanakan segera kalau mau yang permanen ya. Karena kita harus melihat musimnya seperti apa, musim panas atau musim hujan seperti itu ya. Apakah Bapak sudah tahu penduduk yang terisolasi ada di sini itu mata pencariannya satu terputus Pak ya. Kedua kalinya air bersih juga pipa paralon banyak yang terputus. Ketiga kalinya mau akses untuk belanja ke kota atau untuk menjual hasil bumi mereka juga terputus juga, tidak bisa. Jadi memang betul-betul warga pinggiran sungai Kaliputis ini sangat terisolasi, bahkan listrik juga mati, padam total. Baru kemarin saya lihat mulai hari Jumat warga sekitar menyambung sendiri ya, bukan ada bantuan dari pemerintah atau PLN. Jadi warga satu demi satu setiap rumah atau setiap kakak itu memasang kembali PLN yang sudah terputus, bahkan kabelnya banyak yang terbawa hanyut. Menurut sampean itu bagaimana Pak? Ya, ini jadi memang tanggung jawab pemerintah ya, masyarakat juga ikut pemerintah wajib hadir di sini dalam rangka pertama untuk menyambung kembali akses yang putus, kemudian listrik tadi akan segera saya komunikasikan dengan PLN area Jember. Saya juga baru tahu kalau ada urusan PLN ini baru. PLN ini bahkan semua kakak di sini sudah mengajukan 1 tahun yang lalu, itu pun tidak direspon sama pihak PLN. Jadi pihak sini bukan cuma terisolasi, PLN-nya itu ada di seberang. Gitu, kilometernya ada di seberang, diperpanjang ke sini memerlukan kabel kurang lebih ratusan meter, melewati sungai. Makanya kabel ada di sungai itu banyak yang hanyut. Kalau kilometer sampai di sini belum pernah ada yang masuk, walaupun sudah diajukan 1 tahun yang lalu Pak. Itu yang menjadi miris. Saya juga putri daerah Jember juga. Itu yang menjadi pikiran saya dari kemarin, kok bisa di mana-mana pembangunan merata dari desa ke kota itu sudah ada PLN. Kenapa penduduk Sodong ini termasuk dikucilkan atau termasuk terisolasi, terdampak dengan adanya banjir ini? Saya bisa tahu gitu. Kalau PLN di sini memang tidak ada Pak. Itu yang jadi pikiran Umi, juga jadi masukan Umi untuk Bapak diutamakan. Yang penting itu memang penerangan Pak. Iya kan? Gimana rakyat mau maju, rakyat mau nonton wifi, TV dan lain sebagainya juga kalau nggak ada penerangan. Juga bayi-bayi di sini kan masih kecil-kecil ya Pak ya, membutuhkan juga seperti itu. Kalau bisa Umi mohon bantuan dari Bapak, karena saya udah capek ya ngomong bolak-balik nang YouTube gak direken loh, heran aku. Mumpung ada orangnya di sini ya, siapa tahu Bapak ya hitung-hitung dari mempromosikan partai ya kan, siapa tahu bisa ya kan bernegosiasi dengan PLN ya kan Pak. Kalau warga di sini dikasih penerangan, jalannya juga bagus, akses untuk ke sana berbelanja juga enak, termasuk nanti akan diadakan desa wisata, toh masyarakat sini juga yang akan menerima hasilnya. Nanti untuk PLN Umi, saya pastikan hari Senin atau maksimal hari Selasa saya akan datang ke sini kembali sama orang PLN. Janji ya Pak ya? Janji ya Pak ya? Hari Senin ya? Oke. Terima kasih Pak Dewan ya, terima kasih. Karena Senin saya masih ada agenda. Oke, ini kalau janji. Senin tidak bisa, Selasanya lah tak ajak ke sini. Oh, jangan Selasa Pak, kalau nggak Senin Rebu. Kalau Selasa itu kebanyakan katanya orang Madura carpak. Carpak. Sebetulnya lebih cepat, lebih baik. Ya betul. Tapi karena Bapak ini, makanya gini Mas, saya repot ya ngomong. Masalahnya kalau ngomong sama orang penting ini memang sibuk Mas. Nggak kayak saya walaupun sibuk masih bisa memikirkan rakyat yang di pinggiran, karena memang mata pencarian saya juga di sini Mas. Seperti itu, saling menguntungkan lah. Kalau Bapak ini sudah mempunyai janji aja sudah alhamdulillah. Yang penting janjinya ditepatin. Ya katanya dia bukan janji cuma sama warga loh, sama Umi loh, sama Ratu Nolai loh Bos. Tak take loh, janji itu tak take loh Umi. Bener. Bapak alhamdulillah Bapak sudah merespon ya apa yang warga Sodong inginkan juga yang Umi inginkan. Insya Allah dalam minggu ini Pak mungkin bisa dieksekusi Pak. Kalau eksekusi belum, paling tidak mereka pendataan
ketika petugas PLN datang ke sini mereka asesmen berapa rumah yang sekiranya bisa dilalui jaringan untuk PLN-nya. Gitu. Nah, setelah itu nanti terproses diajukan ke area Jawa Timur untuk diadakan pengadaan untuk Memerlukan waktu. memerlukan waktu nih. Tapi setiap rumah apakah bisa mendapatkan kilometer sendiri? Insya Allah bisa. Itu yang jadi pertanyaan Insya Allah saya. bisa. Ada program pemerintah dalam rangka untuk mensupport bantuan kepada warga, bukan warga terdampak saja, semua rakyat Semuanya. Indonesia punya hak sama. Punya hak karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma yang di kota aja, pemerataan di desa juga harus seperti itu. Oke Pak, mungkin yang terakhir kali kayaknya Bapak udah agak ini ya, capek atau mau lihat keadaan ini menyelesaikan ya. Anda masuk channel YouTube saya loh Pak, satu dunia menonton Anda ya. Kata-kata terakhir Pak, mungkin yang bisa Bapak Dewan sampaikan. Ya, jadi kepedulian ini bukan cuma pemerintah, rakyat juga harus peduli. Kita akan bersinergi, bersinergi itu bekerja sama antara rakyat, pemerintah. Di sini juga saya meminta para pengusaha untuk peduli, tidak hanya ngambil hasil alam saja di sini. Pengusaha apapun yang bisa disumbangkan untuk kepentingan rakyat di desa Kemiri, dusun Sodong ya. Dusun Sodong ini mereka harus ikut membantu bersama meringankan beban rakyat yang terisolasi hari ini apapun bentuknya, tapi tetap terkoordinasi agar nanti bantuan-bantuan tersebut tidak disalahgunakan, tepat sasaran juga. Terima kasih Bapak waktunya. Mudah-mudahan Bapak masih dikasih umur panjang juga bisa bekerja sama lagi. Mungkin jembatan nanti akan dibangun, materialnya saya akan ngirim ke sini. Amin. Benar ya. Janji materialnya saya ngirim ke sini loh Pak. Nggak usah khawatir. Tak sogi kan royal intinya ya. Oke, gitu aja bincang-bincang Umi sama dua tokoh masyarakat tadi. Bapak Kiainya sudah ke sana, ini tinggal Bapak Dewan yang ada di sini, dan ini juga termasuk orang-orang yang berjasa di sini ya. Warga Sodong sekitar sangat mengharapkan jembatan ini terus cepat terkerjakan, cepat selesai, cepat digunakan juga, dan juga bisa listrik di sini, tidak mengalami pemadaman lagi. Itu aja keinginan Umi untuk warga Sodong, walaupun saya bukan warga sini tapi saya termasuk warga Jember yang sangat peduli. Itu aja absen Umi siang ini, si broadcast tercantik sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah. Wassalam, I love you. Bye bye, I love you.